Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hardware System Info. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara meningkatkan daya tahan baterai di Redmi Note 9 Pro Anda. Jadi di sini kita punya ponselnya dan pertama-tama saya sarankan untuk memperbarui versi sistem operasi Anda. Pertama-tama kita perlu masuk ke pengaturan, lalu masuk ke bagian tentang ponsel. Kemudian ketuk pada versi MIUI Anda. Dan di sini Anda juga bisa melihat bahwa kita dapat memeriksa pembaruan. Jika Anda memiliki beberapa pembaruan, maka perbarui telepon Anda. Itu bisa berupa beberapa bagian patch keamanan atau sesuatu seperti itu yang bisa memperbaiki beberapa bug yang mungkin menguras baterai Anda. Selain itu, Anda dapat memeriksa latar belakang penggunaan baterai Anda. Jadi di pertama-tama, mari kita masukkan kembali pengaturan ini dan di sini mari kita langsung ke baterai yang ada di sini. Di sini, seperti yang Anda lihat, kita memang harus menggulir ke bawah dan di sini seperti yang Anda lihat, kita akan memiliki beberapa peringkat. Kita dapat mengetuknya dan memeriksa baterai melalui tampilan dan lampu latar dikatakan menyala dan seperti yang Anda lihat mungkin juga tidak copot pemasangan aplikasi ini, tapi kita bisa memeriksa baterainya, buka baterainya sendiri di sini. Kita dapat mengetik ikon roda gigi ini ke sudut bagian dan memeriksa apakah kita memiliki beberapa pengaturan untuk baterai kita. Kita bisa mengaktifkan notifikasi baterai seperti di sini dibandingkan dengan notifikasi saat baterai terkuras dengan cepat. Atau di sini kita bisa mengaktifkan dua opsi ini. Matikan data seluler saat perangkat terkunci dan bersihkan cache saat perangkat terkunci. Kita bisa mengaktifkan dua opsi ini. Saya sarankan untuk mengaktifkan opsi-opsi ini karena bisa membantu menghemat daya baterai Anda. Selain itu, saya juga menyarankan untuk membersihkan cache aplikasi Anda dan beberapa sampah di ponsel Anda. Sebenarnya, mari kita kembali ke menu utama pengaturan dan di sini kita harus gulir ke bawah ke bagian aplikasi. Di sini kita bisa mengetuk kelola aplikasi. Dan sekarang kita harus mencari aplikasi-aplikasi kita yang mungkin memiliki penggunaan tinggi, misalnya Facebook, TikTok, YouTube, Messenger dan lain-lain. Di sini misalnya kita punya YouTube dan kita harus mengetuk mulai di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, kita memang memiliki data cache pengguna di atas dan totalnya. Kita bisa mengetuk hapus data di sini, lalu kita harus mengetuk hapus cache sekarang dan oke. Untuk ponsel-ponsel yang lebih baru, misalnya maksud saya, Anda baru saja membeli ponsel Anda dan sudah diatur, mungkin Anda belum memiliki banyak data di cache Anda. Tapi jika Anda sudah menggunakan ponsel Anda selama 4 tahun, 3 tahun, saya sarankan untuk membersihkan cache Anda. Selain itu, kita dapat menurunkan tingkat kecerahan di ponsel kita dan waktu habisnya. Jadi sekarang mari kita kembali lagi. Dan di sini sekarang kita bisa langsung menuju ke pengaturan tampilan. Di sini, sekarang kita berada di menu utama pengaturan dan kita harus menggulir ke bawah untuk menampilkannya di sini. Kita juga dapat mengaktifkan mode langsung karena menggunakan lebih sedikit baterai. Sebenarnya maksud saya tidak begitu terlihat, tetapi tentu saja Anda dapat membiarkan mode terang. Tapi mari kita fokus pada tingkat kecerahan di sini. Kita memiliki jenis tingkat kecerahan dan saya sarankan untuk mengaktifkan kecerahan otomatis. Namun, Anda bisa menonaktifkannya dan menurunkannya ke tingkat minimum, misalnya di sini. Tapi saya sarankan sesekali mengatur kecerahan Anda ke otomatis. Namun seperti yang Anda lihat, sekarang terlalu terang. Jadi selain tingkat kecerahan, kita bisa mengatur waktu habis layar ke waktu yang berbeda. Jadi di sini kita harus langsung menuju ke pengaturan layar kunci. Di mana itu? Di sini kita punya menu layar kunci di pengaturan utama. Dan di sini kita memang punya opsi tidur. Kita harus mengetuk itu. Dan di sini pengaturan defaultnya adalah 1 menit. Tapi Anda mungkin sudah mengaturnya ke 10 menit. Saya sarankan untuk memilih 1 menit, 30 detik, atau 15 detik, 50 detik. Mungkin itu tidak terlalu nyaman, jadi sebaiknya kita biarkan saja di 1 menit.
Tentu saja, jika Anda ingin benar-benar memperpanjang daya tahan baterai, sangat disarankan untuk mengaturnya ke 15 detik. Selain itu, kita bisa mematikan beberapa modul yang saat ini tidak kita gunakan. Mari kita masuk ke panel kontrol. Jadi geser jari Anda ke bawah dari pojok kanan atas, dan di sini mari kita perpanjang menu. Di sini kita bisa menonaktifkan modul-modul yang tidak digunakan. Jadi misalnya, jika Anda menggunakan kartu SIM, Anda bisa membiarkan data SIM tetap aktif. Tapi, mari kita matikan yang lain, matikan Wi-Fi, matikan Bluetooth, layanan lokasi, dan sekarang apa saja yang sudah dinonaktifkan. Selain itu, kita bisa mencari NFC dan menonaktifkan NFC jika Anda tidak melihat NFC di sini. Anda harus mengetuk tombol ini di sini. Yang ini dengan ikon pena, dan di sini terdapat toggle yang tersedia. Anda cukup menahan jari pada salah satunya lalu klik ini. Selain itu, seperti yang Anda lihat, kita bisa menambahkan yang tersedia di sini. Dan sekarang kita bisa keluar dari sana. Dengan mengetuk selesai, sekarang Anda bisa dengan mudah menonaktifkan modul-modul ini. Selain itu, kita bisa mengatur pengaturan notifikasi kita. Jadi pertama-tama izinkan saya membuka pengaturan, dan di sini kita harus langsung menuju ke tab notifikasi. Tab notifikasi ada di sini, mari kita buka, dan di sini kita harus menonaktifkan opsi tersebut. Disebut apa ya namanya? Tunggu sebentar, saya perlu menunjukkan opsi ini kepada Anda. Letaknya di bukan di sini, tapi di sini di status bar sekarang. Saya menemukannya di sini. Saya yang bisa Anda lihat, mereka punya indikator baterai, notifikasi singkat, icon. Kita bisa menonaktifkan semuanya. Ini seharusnya membantu kita sebenarnya. Jadi ponsel ini tidak akan terlalu lag. Dan selain itu, kita bisa kembali ke pengaturan layar kunci. Tapi tetap saja mari kita fokus pada notifikasi di sini. Seperti yang saya lihat, mereka punya fitur membangunkan layar kunci untuk notifikasi. Kita dapat menonaktifkan opsi ini kembali. Dan itu semua untuk yang dasar tanpa penghemat baterai. Tentu saja, selain yang dasar ini, Anda dapat langsung menuju ke paket baterai lagi dan mengaktifkan penghemat baterai atau penghemat baterai ultra. Di sini, seperti yang Anda lihat, saya memang memiliki penggunaan baterai seseorang yang memang memiliki pengaturan, tetapi bisakah kita tidak fokus pada hal itu? Kita bisa mengaktifkan penghemat baterai sekarang, dan dari 20 jam 52 menit kita mendapatkan 25 jam 40 menit. Kita harus mengetuk OK di sini, dan jika Anda ingin lebih lagi, Anda bisa mengaktifkan ultra, tapi ini penerima baterai di sini, dan ketuk OK. Mungkin akan memakan waktu sebentar, jangan khawatir, dan seharusnya ini akan membantu Anda sekarang. Tentu saja ponsel Anda hanya akan menjalankan aplikasi-aplikasi dasar seperti yang ada di sini. Untuk keluar dari mode ultra ini, kita harus mengetuk tombol di sini. Dan tentu saja pada akhirnya sebelum Anda membuang ponsel Anda bisa mencoba melakukan reset pabrik. NewEye memiliki banyak bloatware seperti yang saya lihat. Di sini kita memang memiliki aplikasi-aplikasi seperti Mi Browser, New Remote, ShareMe, FM Radio yang tidak berguna, perekam layar, layanan perekam, dan feedback. Di sini Anda juga memiliki lebih banyak aplikasi seperti Amazon Shopping, Facebook, WPS Office, LinkedIn, eBay, AliExpress. Kita bisa menghapusnya dengan menguninstall aplikasi-aplikasi tersebut. Di sini bahkan ada Netflix. Tapi saya sarankan untuk melakukan reset pabrik pada ponsel Anda. Untuk melakukan reset pabrik pada ponsel Anda harus masuk ke pengaturan. Dan di sini saya sarankan untuk pergi ke tentang ponsel dan gulir ke bawah ke reset pabrik. Ketuk di sana. Dan di sini Anda harus mengetuk hapus semua data. Tentu saja Anda harus melakukan pencadangan terlebih dahulu sebelum melakukannya, karena ini akan menghapus semua data pribadi Anda seperti akun, kontak, foto dan video, aplikasi cadangan, data kartu SD, dan item lainnya di perangkat ini. Tentu saja akun Anda tidak akan dihapus. Anda hanya akan keluar dari akun-akun tersebut dan Anda hanya perlu masuk kembali ke akun-akun Anda, dan itu saja untuk hari ini.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, mohon pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami karena itu sangat membantu dan memotivasi kami. Dan jika Anda memiliki pertanyaan atau masukan tentang video saya, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan itu saja. Semoga ini membantu Anda dan semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.